Halo teman-teman, selamat datang kembali. Pada video kali ini, kita akan membahas soal babak penyisian Komat 2025 nomor 31 dan 32 untuk tingkat SMP. Jangan lupa siapkan buku catatan dan alat tulis kalian, karena kita akan membahas setiap langkah penyelesaiannya secara lengkap dan mudah dipahami. Jadi, simak videonya sampai selesai ya. Selamat belajar! Hai semuanya, sekarang aku akan bahas soal nomor 31 SMP Komat 2025. Oke, jadi kita akan baca dulu soalnya. Misalkan kita punya 3 lingkaran identik yang masing-masing itu menjadi 3. Nah, ini 3 lingkaran identiknya udah aku gambarkan lagi, gambar di soal jadi seperti ini, maaf kalau jelek ya. Nah, disusun di dalam sebuah setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu yang besar ini. Nah, sehingga ketiga lingkaran itu saling bersinggungan satu sama lain, dapat di gambar di sini, ini bersinggungan satu sama lain ya, seperti ini. Bersinggungan di sini, kemudian bersinggungan juga dengan setengah lingkaran tersebut, jadi bersinggungan. Oke. Nah, yang ditanya adalah luas setengah lingkaran tersebut. Yang ditanya adalah luas setengah lingkaran besar ini. Nah, gimana caranya? Kita misalkan pertama definisikan PQR. Jadi di sini ada titik P, di sini ada titik Q, dan di sini ada titik R. Nah, itu adalah apa? Itu adalah titik pusat dari ketiga lingkaran. Jadi titik pusat dari lingkaran yang kecil di bawah kiri itu P, kemudian yang di kanan bawah Q, di atas itu R. Nah, kita juga misalkan kita punya titik ABC di sini. Di sini kita punya titik A, kita punya titik di sini ada B, di sini ada C, kemudian kita ada titik D di sini. Nah, apa fungsi tiga titik ini? Keempat titik ini fungsinya. Nah, mereka ini adalah misalkan kita tarik garis seperti ini. Oke. Artinya, masing-masing dari mereka panjangnya adalah 3. Kenapa? Karena mereka merupakan jari-jari dari si lingkaran itu. Oke, paham? Nah, kemudian kita juga misalkan di tengah-tengah dari garis P ke Q. Oke, kita tarik dulu garis P ke Q ya. Nah, berarti kira-kira tengah-tengah itu di mana? Di tengah-tengah sini ya. Itu kita punya titik S, oke. Nah, artinya apa? Misalkan kita tarik garis juga dari P ke R, dari R ke Q. Nah, masing-masing dari P ke S itu adalah panjangnya 3, dan dari S ke Q juga panjangnya 3. Nah, kita tulis dulu ya. Jadi kita punya PS panjangnya 3, kita punya SQ panjangnya 3. Nah, dari situ kita tahu bahwa panjang P ke Q adalah sama aja dengan menjumlahkan panjang PS dengan panjang SQ, yaitu 6. Nah, artinya apa? Tinggi segitiga PQR, jadi dari segitiga yang kita tengah ini, itu bisa kita peroleh. Mengapa? Karena segitiga PQR merupakan segitiga sama sisi. Loh, kok bisa sama sisi? Karena di sini juga pasti panjangnya adalah 3, dan di sini juga panjangnya adalah 3. Artinya total panjang dari Q ke R, kita punya panjang Q ke R sama dengan 6, dan otomatis panjang dari P ke R adalah 6 juga. Kenapa? Karena sama sistemnya seperti yang tadi. Dia dari P ke sini 3, dan dari R ke sini ke tengah-tengah mereka adalah 3 juga. Oke. Nah, jadi segitiga PQR yang di tengah ini, ini aku kasih gambar oranye biar kelihatan. Di sini R, di sini P, di sini Q, merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisinya adalah panjang sisinya 6. Oke. Nah, setelah kita tahu itu fungsinya apa tuh? Nah, jadi kita bisa cari tinggi segitiga PQR sebagai ini dari R ke S ya, yaitu RS
itu kita bisa cari pakai apa? Pakai Pythagoras biasa ya. Jadi dari S ke Q. Nih, jadi kita punya PQR, aku gambarkan ulang deh. PQR. Anggaplah ini sama sisi ya. PQR. Terus di sini ada S di tengah-tengah. Nah, berarti di sini dari S ke Q tadi panjangnya 3 ya. Dari S ke Q panjangnya 3. Terus R ke Q panjangnya adalah 6. Nah, artinya kita bisa dapat RS sama dengan akar dari RQ kuadrat dikurang SQ kuadrat gitu ya. Atau sama dengan berapa? Akar dari 19 ya. Akar dari 6 kuadrat dikurang SQ-nya adalah 3 kuadrat. Nah, nanti kita peroleh hasilnya adalah 3 akar 3. Oke, jadi itu kita baru dapat RS. Nah, tadi kita udah peroleh sebelumnya, itu ada R dan S, jadi S di sini ya. Itu adalah sepanjang berapa tadi RS? 3 akar 3 ya. 3 akar 3. Nah, di sini juga kita juga bisa nih cari jadi-jadi setengah lingkaran langsung. Gimana? Yaitu sama aja kayak panjang DR ditambah RS ditambah SB gitu. Aku tulisin lagi ya. Di sini ada D, di sini ada B ya. Nah, panjang DR jelas dong 3. Kenapa? Karena D ke R ini adalah jadi-jadi lingkaran R. Nah, otomatis S ke B juga panjangnya 3. Kenapa? Karena dapat dilihat bahwa D ini sama aja kayak panjang jadi jadi lingkaran yang kecil gitu dari S ke B. Nah, artinya kita bisa peroleh apa? Jadi diperoleh DB-nya panjangnya berapa? 3 ditambah 3 akar 3 tambah 3, yaitu 6 plus 3 akar 3. Nah, tadi kita udah bilang DB itu tadi sebagai apa? Jadi dari si setengah lingkaran. Jadi DB ini adalah R dari setengah lingkaran. Nah, kalau udah dapat jadi udah bisa dong dicari luas setengah lingkarannya. Nah, luasnya itu adalah, karena dia setengah lingkaran, jadi setengah Pi dikali R kuadrat, atau setengah Pi dikali DB dikuadratin, atau sama aja kayak setengah Pi dikali 6 tambah 3 akar 3 dikuadratin. Nah, hasilnya nanti adalah setengah Pi dikali 63 tambah 36 akar 3. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas soal koma jenjang SMP nomor 32. Soalnya adalah berapa banyak bilangan asli M yang kurang dari 100, sehingga nilai dari hasil penjumlahan pada soal ini merupakan bilangan kuadrat sempurna. Kita akan bahas soal ini secara perlahan. Pertama, kita perhatikan bentuk penjumlahannya. M plus 6 plus M plus 7 plus M plus 8 dan seterusnya hingga terakhir M plus 23. Ini adalah deret aritmatika karena suku-sukunya bertambah 1 secara berurutan. Sekarang perhatikan bahwa suku pertamanya adalah M plus 6 dan suku terakhirnya adalah M plus 23. Dari suku pertama dan juga suku terakhir kita punya banyaknya suku adalah 23 kurangi 6 tambah 1, yaitu 18 suku. Selain itu, selisih atau beda antar suku dalam barisan ini adalah 1. Nah, demikian kita bisa menggunakan rumus jumlah deret aritmatika, yaitu banyaknya suku dibagi 2 dikali dengan suku pertama kemudian ditambah dengan suku terakhir.
Jadi, bentuk penjumlahan pada soal dapat disederhanakan menjadi 9 dikali 2M plus 29. Sekarang, soal meminta agar nilai ini merupakan bilangan kuadrat sempurna. Karena 9 sendiri adalah kuadrat sempurna, yaitu 3 kuadrat, maka agar nilai ini merupakan kuadrat sempurna, harusnya 2M plus 29 juga merupakan bilangan kuadrat sempurna. Sekarang kita cari rentang nilai 2M plus 29. Karena M ada bilangan asli dan M kurang dari 100, maka M harusnya berada pada rentang 1 sampai dengan 99. Jika M sama dengan 1, maka 2M plus 29 haruslah sama dengan 31. Jika M sama dengan 99, maka dapat dihitung 2M plus 29 sama dengan 227. Jadi, nilai 2M plus 29 berada pada rentang 31 sampai dengan 227. Selain itu, karena 2M merupakan bilangan genap untuk M yang berapapun, dan 29 merupakan bilangan ganjil, maka hasil penjumlahannya merupakan bilangan ganjil. Ini artinya kita hanya perlu mencari bilangan kuadrat sempurna ganjil antara 31 sampai dengan 227. Bilangan kuadrat sempurna ganjil yang berada dalam rentang tersebut adalah 49, 81, 121, 169, dan 225 yang merupakan 7 kuadrat, 9 kuadrat, 11 kuadrat, 13 kuadrat, dan 15 kuadrat. Sekarang kita cari nilai M dari masing-masing bilangan tersebut. Ya, pertama, jika 2M plus 29 sama dengan 49, maka dapat dihitung M sama dengan 10. Selanjutnya, jika 2M plus 29 sama dengan 81, maka dapat dihitung M sama dengan 26. Selanjutnya, jika 2M plus 29 sama dengan 121, maka M sama dengan 46. Berikutnya, jika 2M plus 29 sama dengan 169, maka dapat dihitung M sama dengan 70. Terakhir, jika 2M plus 29 sama dengan 225, maka M sama dengan 98. Jadi, kita punya 5 nilai untuk M yang memenuhi ketentuan pada soal. Jadi, jawabannya adalah yang C. Kalau teman-teman ingin berlatih lebih banyak,
Langsung saja scan barcode di layar untuk membeli buku Qomat. Di dalamnya tersedia banyak soal dan pembahasan yang bisa membantu kalian belajar lebih maksimal.